Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adana Nurizadi Alfata dengan NIM akhir 622. Di sini saya akan menyampaikan proposal saya yang berjudul Optimasi Maximum Power Point Tracking MPPT pada prototipe thermoelectric generator berbasis panas biomasa. Untuk daftar ini sendiri ada yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka dan penelitian relevan, kerangka berpikir, jenis penelitian, diagram prosistem, diagram alir, alat dan bahan, teknik dan instrumentasi pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk latar belakang sendiri, yang pertama adalah biomasa pertanian melimpah namun belum dimanfaatkan optimal sebagai sumber panas. Yang kedua, TG mengkonversi panas biomasa menjadi listrik tapi waktunya mudah berubah. Yang ketiga, diperlukannya optimasi MPPT untuk memaksimalkan daya TG pada kondisi panas biomasa yang tidak stabil. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama adalah bagaimana kinerja MPPT dalam mengoptimalkan daya keluaran TIG berbasis panas biomasa sekam padi. Yang kedua, seberapa besar peningkatan daya yang dapat dicapai oleh sistem dengan MPPT dibandingkan dengan sistem tanpa MPPT. Yang ketiga, bagaimana perbandingan efektivitas antara ketiga algoritma MPPT dalam mengoptimalkan daya keluaran sistem. Untuk batasan masalah, yang pertama tidak mencakup studi karakteristik kimia, nilai kalor, dan perlakuan sekam padi. Yang kedua, tidak melakukan optimasi pada desain tunggu pembakaran. Yang ketiga, menggunakan TG SP 1848-2745, pendingin water block, dan 4 aluminium tanpa variasi. Yang keempat, menguji 3 algoritma MPPT, yaitu yang pertama PNO, INC, dan FOCV dengan Arduino Nano dan Boost Converter. Yang kelima, membandingkan daya keluaran dengan dan tanpa MPPT pada beban aki VRLA. Riset penelitian. Yang pertama, menganalisis kinerja MPPT dalam mengoptimalkan daya keluaran prototipe TIG berbasis panas biomasa sekam padi. Yang kedua, membandingkan besarnya peningkatan daya dicapai oleh sistem dengan menggunakan MPPT dibandingkan dengan sistem yang tidak menggunakan MPPT. Yang ketiga, membandingkan efektivitas antara ketiga algoritma MPPT yang diuji dalam mengoptimalkan daya keluaran sistem. Lalu manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan penerapan algoritma MPPT pada sistem TG. Yang selanjutnya adalah menjadi referensi akademik untuk optimasi MPPT pada sumber panas yang fluktuatif. Selanjutnya adalah manfaat praktis, yaitu merekomendasikan algoritma MPPT paling efektif untuk TIG berbasis biomasa. Selanjutnya, mendukung pengembangan kontrol daya yang lebih adaptif dan efisien. Untuk tinjauan pustaka sendiri, yang pertama, biomasa dimanfaatkan sebagai sumber panas karena nilai kalor tinggi dan ketersediaannya yang melimpah. TIG bekerja dengan efek Seebeck, menghasilkan daya sesuai besaran perbedaan suhu dengan satu titik daya maksimum MPP pada setiap kondisi. Panas biomasa yang fluktuatif membuat output TIG tidak stabil sehingga perlu pengendalian MPPT. MPPT adalah menjaga operasi pada MPPT dengan menyesuaikan impedasi melalui pengatur duty cycle pada boost converter. Algoritma yang dikaji, yang pertama PNO, yaitu memberikan gangguan kecil pada tegangan lalu melihat apakah daya naik dan turun. Yang kedua INC, menentukan posisi MPP dan membandingkan rasio DI per dV terhadap I per V. Yang ketiga FOCV, yaitu memprediksi tegangan MPP dengan persentase tetap dari tegangan VOC. Untuk bus converter digunakan untuk menaikkan tegangan dan menjadi elemen utama pengaturan daya oleh MPPT. Ini adalah beberapa penelitian yang relevan. Kebanyakan penelitian masih bersifat simulasi dan jarang ada langsung penelitiannya, dan ada yang eksperimen. Nah, di sini saya mengangkat penelitian dengan eksperimen, yaitu membandingkan ketiga algoritma dalam untuk membandingkan 3 algoritma pada sistem prototipe TIG berbasis biomasa. Untuk kerangka berpikir sendiri, yaitu yang kerangka berpikir pada penelitian ini adalah daya keluaran TIG cenderung tidak stabil dan tidak berada pada titik daya maksimum atau MPP, sehingga diperlukannya sistem MPPT diuji. Setiap algoritma MPPT diuji untuk mengarahkan TIG menuju MPP. Setelah itu dilakukan pengukuran performa keluaran daya. Hasil pengujian kemudian dibandingkan antara kondisi tanpa MPPT dan dengan masing-masing algoritma MPPT untuk menentukan algoritma yang paling efektif.
Untuk jenis penelitian sendiri adalah penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dalam pendekatan eksperimental untuk membandingkan efektivitas beberapa algoritma MPPT, yaitu tanpa MPPT, PNO, INC, dan FOCV dalam mengenalkan kinerja daya keluaran TIG berbasis panas biomasa. Untuk diagram block system sendiri yang pertama, TIG nanti suhu sisi panas dan dinginnya akan dipantau oleh sensor TS, dan kemudian akan masuk ke bus converter, tegangan, arus, dan daya juga akan dipantau oleh sensor INA. Kemudian dari sensor INA tadi sensor INA dan DS akan mengirim ke microcontroller dan akan mengatur duty cycle pada bus converter untuk melakukan pengecasan pada aki, tegangan, dan arus yang digunakan untuk pengecasan akan dipantau oleh sensor INA 219. Diagram A sendiri, yaitu penelitian ini diawali dengan studi literatur, perancangan, dan pembuatan alat hingga berfungsi. Selanjutnya dilakukan pengujian sistem menggunakan 4 kondisi tanpa MPPT, algoritma PNO, INC, dan FOCV. Data tegangan, arus, dan daya serta delta T dan respons sistem dikumpulkan untuk dianalisis. Kemudian hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Alat dan bahan penelitian, yang pertama modul TIG, yang kedua sistem kontrol MPPT, yang ada Arduino, Nano, dan bus converter. Yang ketiga pengujian sistem menggunakan sensor INA dan DS. Yang keempat thermal, yaitu plat aluminium pada sisi panas, water flow, dan pompa DC untuk sisi dingin. Yang kelima sumber panas dan beban, yaitu ada pada sukan padi dan aki VRLA untuk penyimpanan energi. Teknik dan instrumentasi pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini secara eksperimental membandingkan kinerja sistem tanpa MPPT dan dengan algoritma PNO, INC, dan serta FOCV melalui pengujian beban resistif dan aki VRLA untuk menilai efektivitas penyaluran daya. Yang selanjutnya, instrumentasi pengumpulan data terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi untuk mengukur pengalaman listrik dan thermal pada sistem TIG biomasa. Sensor INA digunakan untuk mengukur tegangan arus, daya, sementara sensor DS untuk mengukur sisi panas dan dingin. Untuk analisis data sendiri, yang pertama adalah perhitungan daya keluaran, hitung tegangan arus untuk mendapat daya keluaran, bandingkan daya rata-rata pada beberapa skenario. Yang selanjutnya, stabilitas sistem menilai konsistensi daya keluaran selama pengujian. Yang ketiga, efisiensi konverter. Yang keempat, peningkatan daya dengan MPPT membandingkan daya rata-rata sebelum dan sesudah penerapan MPPT. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.